Untuk membuat harmoni, kita bisa menggunakan tentang bagaimana mengolah warna di dalam lukisan. Nah, salah satunya adalah dengan strategi limited palette. Sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer di kelas kuliah seni lukis Advance. Ada Mas Faiz Akmal, ada Mas Widi Indrayanto, ada juga Mas di Kustrita atau Art for Life ya. Baik rekan-rekan, kita akan memasuki materinya. Saya sudah siapkan PowerPoint tentang limited palette. Nah, apa itu maksudnya? Kalau dari bahasa ya, dari segi bahasa jelas ya, limited itu terbatas, palette itu adalah warna. Dalam hal ini warna ya. Ketika kita memakai apa? Kadang palet itu ya, palet untuk mencampur warna itu kan disebut juga palet ya. Nah, palet dalam hal ini adalah susunan warna, susunan warna. Dengan demikian limited palet adalah susunan warna yang terbatas. Ini sebenarnya tidak hanya digunakan di dalam seni lukis, tetapi juga di seni rupa secara keseluruhan. Dan kita juga bisa melihat di alam ketika kita melihat mengcropping alam pada sudut tertentu gitu ya, atau kita menggunakan fotografi memotret alam, maka limited palette itu seringkali muncul di sana. Apalagi kalau untuk melukis ya, nanti beda lagi kalau untuk desain interior ya. Ini banyak sekali ini dipakai untuk desain interior ya. Umumnya desain interior memakai ini, kalau enggak nanti bisa terlalu rame ya apa elemen-elemen interiornya. Nah, kalau di dalam seni lukis ya paling tidak kita menjaga bahwa ada warna yang terang dan ada warna yang gelap. Ya. Kalau limited palette warnanya cenderung dasar, cenderung sama ya, cenderung di dalam satu tone ya, maka ya akan susah juga dikendalikan. Misalnya limited palette-nya tidak ada yang tua ini ya, di sini aja, wah ya agak susah. Atau tua semua juga agak susah ya, karena untuk membuat dinamika tonalitasnya kita jadi kesusahan. Uh, ini misalnya bisa kita lihat juga di pemandangan ya, di seaside ya, di pantai gitu. Tampak di sana lautnya, di sini ada pasir pantainya, terus ada rumput gitu kan. Itu kita cropping pemandangan itu bisa kita ambil warna-warnanya ya untuk kita komposisikan. Nah, ini contohnya misalnya ketika diaplikasikan di dalam interior itu, maka uh, elemen-elemen yang masuk di dalam interior ini dipertimbangkan ya, tidak boleh keluar dari warna yang sudah kita batasi ini ya, limited palette. Ini sekali lagi ada warna terangnya dan ada warna gelapnya. Nah, ini misalnya ketika diaplikasikan ya, di dalam lukisan, ketika warnanya sudah kita batasi seperti ini, maka harmoni akan relatif lebih mudah tercapai ya. Biasanya yang masih ditolerir itu ya warna-warna putih, misalnya warna putih kan warna-warna netral. Nah, ini mulai diaplikasikan di dalam lukisan abstrak, misalnya cenderung ke oranye ya. Oranye ke kuning-kuningan ya, dibayangkan lagi lingkaran warna, oranye ke kuning-kuningan, oranye itu sendiri ya, warna putih netralnya, warna hitam netralnya. Itu saja. Jadi tidak dimasukkan warna yang lain ya. Tidak ada hijau di sini ya, karena terlalu jauh warna hijau. Atau tidak ada biru yang benar-benar biru nyeter, biru cobalt blue gitu kan, tidak dimasukkan di sini karena ini sudah dibatasi. Nah, batasannya itu pun sebenarnya juga terserah teman-teman ya, bagaimana teman-teman memilihnya. Ini bisa jadi begini, nuansanya kehijau-hijauan ya. Ada sih warna merah, tapi bukan merah yang benar-benar merah uh, kadmium gitu ya, yang benar-benar merah yang seperti lampu merah itu kan gitu ya. Ada beberapa, tapi sedikit sekali ya, sedikitnya. Kadang
bisa juga digunakan untuk memberikan aksen ya, mencolok gitu ya, dicolok, atau kalau masak itu ya, wah tak kasih terasi sedikit, nah gitu ya. Maka warna-warnanya masih tetap terjaga, nuansanya hijau, agak biru-biruan, birunya aja biru kehijau-hijauan misalnya seperti itu ya. Kalau toh ada warna yang lain itu sangat sedikit ya. Misalnya ini, kalau ini tidak lagi nuansa kehijau-hijauan, uh, ada ungunya, birunya, merahnya, tapi merahnya tidak merah yang benar-benar kuat gitu ya. Merahnya sudah dicampur, ada unsur birunya, ada unsur kuningnya, sehingga tersier ya, warna-warna tersier ya. Kalau toh pengen menambahkan hijau sedikit sekali ya, misalnya gitu ya, itu masih bisa ya. Ini di dalam, kalau tadi ini abstrak, ini abstraksi pemandangan, ini abstraksi lanskap gitu ya. Nah, atau ini lebih terlihat lagi kan lanskapnya. Oh ini warnanya dipilih ke arah hijau ke kuning-kuningan, hijau lalu kuning ya, dari hijau ke kuning-kuningan, kuning dinaikkan ke arah putih, tidak diturunkan ke arah hitam. Ini gelap, ada biru tua, biru Prussian blue gitu kan. Itu masih mungkin kan ditambah-tambahkan ya. Ya meskipun kalau di dalam lukisan tidak seketat misalnya di interior ya. Di lukisan teman-teman bisa membuat improve tertentu ya. Ini Mas Widi alhamdulillah sudah hadir. Mohon bertanya Bapak Denny, misalnya menggunakan komposisi split komplementer, apakah itu yang dimaksud termasuk limited palette? Betul Mas Widi ya, betul. Terima kasih Pak Denny. Betul. Itu kan ketika kita milih warna. Nah, ini ada contohnya. Ini warna limited palette juga bisa dipakai untuk lukisan realistik ya. Ini limited palette ke coklat-coklatan. Nah, ini yang ditanyakan Mas Widi. Ini termasuk limited palette karena kita sudah membatasi. Kalau ini adalah komplementer antara biru dengan oranye. Birunya ya karena ini lukisan ya, tidak benar-benar biru yang kalau cobalt blue terus oranye gitu ya, ya displitkan gitu kan. Misalnya kan biru dengan oranye ini kan, birunya dengan oranye ini. Tapi ya ada splitnya lah, oranye ke kuning-kuningan misalnya gitu kan, oranye ke kuning-kuningan, atau mungkin bisa masukkan oranye ke merah-merahan bisa. Birunya juga diturunkan ke arah hitam gitu ya, tonnya diturunkan ke arah hitam. Tapi secara keseluruhan polanya ini pola komplementer. Bagus sekali ini pertanyaannya Mas Widi ya, tepat ya, bahwa lukisan atau komposisi split split komplementer atau komplementer itu sendiri ya. Komplementer sendiri itu memang sudah limited palette ya. Nah, biar tidak terlalu keras, kita pakai split ya, di split itu dibiaskan. Kalau biru ketemu oranye itu komplementer, tapi tidak biru ketemu oranye, ditambahi oranye sebelahnya ya, sebelahnya oranye kan ada oranye ke kuning-kuningan, atau sebelahnya lagi oranye ke merah-merahan. Nah, itu komposisi warna ini betul ini. Monggo Mas Widi kalau mau mencoba komposisi split komplementer ya. Jadi limited palette itu bisa split komplementer, bisa analogus harmoni, bisa monokromatik ya. Monokromatik satu warna. Misalnya coklat aja satu bisa dinaikkan ke arah putih, diturunkan ke arah hitam. Itu kira-kira teman-teman bisa memakai strategi ini ya, strategi limited palette agar lukisannya nanti akan satu mudah, yang buatnya mudah karena kan sudah dibatasi. Sudah kita cari cat ini aja, 3 aja. Saya mau melukis dengan 3 warna ini. Ada putihnya, ada 3 warna, terus warna netralnya putih, hitamnya nggak usah dipakai, misalnya gitu lah. Wah, itu udah lebih enteng kan, mikirnya lebih enteng. Kita tidak mikir warna yang lain kita singkirkan untuk melukis lain kali. Terus kita buat hasilnya nyaris harmoni kan, hampir bisa dipastikan harmoni karena sudah harmoni dulu kan, pilihannya kan sudah harmoni dulu, pilihan warna yang kita pilih ini sudah harmoni.
kita cari ini nih, ini udah harmoni, udah dipakai aja melukis. Wah itu mengurangi ini ya, mengurangi energi otak ketika wah kudu apa ya ditambahi warna apa ya. Ya udah itu aja namanya limited palette. Sip eksperimen Pak Denny. Terima kasih. Sama-sama Mas Widi. Saya sangat senang nih. Mas Widi nanti saya tunggu karyanya ya dengan split komplementer dan kita pamerkan. Insya Allah karyanya Mas Widi kita pamerkan di Perumahan Park Hotel tanggal 21 Juni ya dalam pameran dengan tema silver ya. Tapi untuk teman-teman di kuliah seni lukis advance monggo lah. Nanti untuk tema silver itu bisa di respon sedemikian rupa ya. Kalau di kuliah yang apa giveaway seni lukis abstrak memang harus itu dan benar-benar harus abstrak, harus silver kan gitu kan. Nah kalau ini teman-teman bisa mengeksplorasi itu. Monggo nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan baik sekarang ataupun di apa di grup WA atau di Japri ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah malam ini. Mohon maaf untuk Ramadan ini memang kuliahnya jadi malam-malam atau kalau malam saya terlalu malam pulangnya jadi saya pindah ke siangnya. Terima kasih di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.